Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma. Baiklah, di sini saya Desi Lestari dengan MPM 1911050282 dan rekan saya Ahmad Fadli Aufari dengan MPM 1911050282. Kami dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Prodi Pendidikan Matematika, kelas A semester 4. Ingin sedikit menjelaskan tentang pembelajaran operasi bentuk aljabar untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Inggris Profesi dengan dosen pengampu Nadela Lesmana MPD. Perlu kalian ingat, bentuk aljabar suku 2 disebut binom, bentuk aljabar suku 3 disebut trinom, sedangkan bentuk aljabar suku banyak disebut dengan polinom. Kemudian kita masuk ke dalam materi, yaitu operasi hitung bentuk aljabar. Sebelum kita membahas mengenai operasi hitung pada bentuk aljabar, sebaiknya terlebih dahulu kalian memahami tentang perkalian suatu konstanta dengan suku banyak dan tentang substitusi pada variabel pengubah dari suku banyak. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, 2A plus 3. Itu akan menghasilkan 2A plus 6. Kita menggunakan sifat distributif, yaitu dengan cara mengalihkan yang tidak dalam kurung dikalikan dalam kurung, yaitu 2 kali A sama dengan 2A, 2 kali 3 sama dengan 6, sehingga akan menghasilkan 2A plus 6. Kemudian yang kedua, min X min 3 sama dengan min X plus 3. Caranya sama, kita kalikan di dalam kurung dengan yang tidak di dalam kurung, yaitu min dikali X sama dengan min X, min dikali min 3 sama dengan plus 3. Jadi hasilnya min X plus 3. Kemudian contoh ketiga, 3M dikali X plus 2Y plus 3 akan menghasilkan 3MX plus 6MY plus 9M. Yaitu yang pertama sama kayak contoh 1 dan 2, yaitu dengan mengalihkan yang di dalam kurung dan tidak di dalam kurung, yaitu 3M dikali X sama dengan 3MX, 3M dikali plus 2Y sama dengan 6MY, 3M dikali 3 sama dengan 9M. Jika pada bentuk aljabar 3X plus 5Y, variabel X diganti dengan huruf 2 dan variabel Y diganti dengan huruf 4, maka diperoleh 3X plus 5Y sama dengan, kita ganti X-nya jadi 2 dan Y-nya jadi 4, sehingga menghasilkan 3 kali 2 ditambah 5 kali 4 sama dengan 6 ditambah 20 sama dengan hasilnya 26. Proses mengganti variabel dengan suatu bilangan disebut dengan substitusi. Sebelum kita masuk materi, kita akan belajar tentang bentuk aljabar dan aplikasinya. Perhatikan ilustrasi berikut. Banyak boneka Rika, 5 lebihnya dari boneka Desi. Jika banyak boneka Desi dinyatakan dengan X, maka banyak boneka Rika dinyatakan dengan X plus 5. Jika boneka Desi sebanyak 4 buah, maka boneka Rika sebanyak 9 buah. Bentuk dari X plus 5 disebut dengan bentuk aljabar, sehingga bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Yang selanjutnya yaitu variabel konstanta dan faktor. Perlu kalian tahu, variabel konstanta dan faktor merupakan ruang lingkup dari operasi bentuk aljabar. Agar kalian lebih paham, perhatikan bentuk aljabar 5X plus 3Y min 8X min 6Y plus 9. Pada bentuk aljabar tersebut, huruf X dan huruf Y adalah variabel. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas.
Variabel disebut juga pengubah. Variabel biasanya dinyatakan dengan huruf kecil. Misalnya A, B, C, dan Z. Adapun bilangan 9 pada bentuk aljabar disebut dengan konstanta. Konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Jika suatu bilangan A dapat diubah menjadi A sama dengan P kali Q dengan A, P, Q adalah bilangan bulat, maka P dan Q disebut dengan faktor-faktor A. Pada bentuk aljabar di atas, 5x dapat diuraikan sebagai 5x sama dengan 5 dikali x atau 5x sama dengan 1 dikali 5x. Jadi faktor-faktor dari 5x adalah 1, 5x, dan 5. Adapun yang dimaksud dengan koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Perhatikan koefisien masing-masing suku pada bentuk aljabar di atas. Koefisien pada suku 5x adalah 5, pada suku 3y adalah 3, pada suku 8x adalah 8, dan pada suku min 6y adalah min 6. Saya akan juga menjelaskan tentang suku sejenis dan suku tak sejenis. Suku adalah variabel yang beserta koefisiennya atau konstantanya pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Yang pertama yaitu suku-suku sejenis. Apa sih suku sejenis itu? Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Contohnya 5x dan min 2x. Yang kedua, suku tak sejenis. Suku tak sejenis adalah kebalikan dari suku sejenis. Suku sejenis itu adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang tidak sama. Contohnya 2x dan 3x pangkat 4. Kemudian, suku dibagi menjadi 3. Yang pertama, suku 1 adalah bentuk aljabar yang tidak dihubungkan oleh operasi jumlah atau selisih. Contohnya 3x, 2x kuadrat, min 4x. Kemudian, suku 2 adalah bentuk aljabar yang dihubungkan oleh operasi jumlah atau selisih. Contohnya 2x plus 3. Yang ketiga, suku 3 adalah bentuk aljabar yang dihubungkan oleh dua operasi jumlah atau selisih. Contohnya 2x pangkat 2 min x plus 3. Bentuk aljabar yang mempunyai lebih dari dua suku disebut dengan suku banyak. Bentuk aljabar yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan. Sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat juga berlaku pada bilangan bentuk aljabar, tetapi operasi bentuk aljabar pada penjumlahan dan pengurangan hanya dapat dilakukan pada suku yang sejenis. Ingat, bentuk aljabar pada penjumlahan dan pengurangan hanya dapat dilakukan jika suku-sukunya sejenis. Operasi bentuk penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar dapat diselesaikan dengan menggunakan sifat distributif. Apa sih sifat distributif tersebut? Sifat distributif adalah sifat yang meliputi perkalian, pengurangan, dan penjumlahan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh-contoh berikut. Yang pertama, 3x plus 5x sama dengan 3 plus 5x sama dengan 8x. Kenapa langsung dijumlahkan? Karena mempunyai variabel yang sama. Yang kedua, 5a min 3a min 2a plus 4a. Ini dapat dijumlahkan secara langsung karena mempunyai variabel yang sama, sehingga menghasilkan 4a. Yang ketiga, 7a plus 5b plus a min b. Karena variabelnya berbeda, kita kelompokkan yang mempunyai variabel yang sama terlebih dahulu, yaitu 7a plus a
plus 5 min 2B, sehingga akan menghasilkan 8A plus 3B. Kenapa 8A? Karena konstanta dari A adalah 1, sehingga 7 ditambah 1A sama dengan 8A, dan 5 dikurang 2B sama dengan 3B. Yang keempat yaitu 5X plus 3Y plus 6. Pada operasi penjumlahan pada bentuk aljabar di atas tidak dapat dilakukan karena suku-sukunya tidak sejenis, yaitu 5X, 3Y, dan 6, kan tidak sejenis. Ingat, syarat dari penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar pada penjumlahan dan pengurangan harus mempunyai suku-suku yang sejenis. Bentuk aljabar selanjutnya yaitu pengurangan. Contohnya, kurangkanlah bentuk aljabar di bawah ini. Contoh yang pertama, 8X min 4Y dari 5X min 7Y. Cara menyelesaikannya yaitu yang pertama, bilangan sebelah kanan ditulis terlebih dahulu, kemudian dikurangkan kepada bilangan yang sebelah kiri, sehingga akan menghasilkan 5X min 7Y dikurangkan dengan 8X min 4Y. Kita kelompokkan yang mempunyai variabel yang sama, sehingga akan menghasilkan 5X min 8Y dikurang 7Y plus 4Y, sehingga hasilnya min 3X min 3Y. Kemudian contoh yang kedua yaitu 6X kuadrat plus 5X plus 2 dari 7X kuadrat plus 2X min 3. Caranya sama seperti contoh yang pertama. Kita tulis terlebih dahulu bilangan sebelah kanan, kemudian kurangkan ke bilangan sebelah kiri, yaitu akan menghasilkan 7X kuadrat plus 2X min 3 dikurangkan dengan 6X kuadrat plus 5X plus 2. Kita kelompokkan yang mempunyai variabel yang sama agar dapat dijumlahkan, yaitu 7X kuadrat min 6X kuadrat plus 2X min 5X min 3 min 2, sehingga akan menghasilkan X kuadrat min 3X min 5. Itu yang dapat saya sampaikan, dan selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan saya yaitu Ahmad Fadli Al-Fahri. Ya. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu operasi hitung perkalian pada aljabar. Pada bentuk-bentuk aljabar berlaku sifat-sifat penjumlahan dan perkalian seperti pada bilangan bulat. Beberapa sifat tersebut antara lain sifat komutatif penjumlahan, yaitu A plus B sama dengan B plus A. Sifat asosiatif penjumlahan, yaitu A plus dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung A plus B plus C. Sifat komutatif perkalian, yaitu A kali B sama dengan B kali A. Dan sifat asosiatif perkalian, yaitu dalam A kali dalam kurung B kali C sama dengan dalam kurung A kali B kali C. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, yaitu A kali dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung A kali B plus dalam kurung A kali C. Pada perkalian antar suku aljabar, kita dapat menggunakan sifat distributif sebagai konsep dasar. Kali ini akan dipelajari mengenai perkalian suku 1 dengan suku 2 atau dengan suku banyak, dan perkalian antar suku 2 dengan suku 2. Perkalian suku 1 dengan suku 2 atau suku banyak. Berikut ini sajikan beberapa contoh perkalian suku 1, baik perkalian dengan suku 2 atau dengan suku banyak. Misalkan, tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar berikut ini. A. 4X dalam kurung X min 2Y, dan B. 8A dalam kurung 3AB min 2AB pangkat 2 min 8AB. Dan penyelesaiannya, gunakanlah sifat
distributif untuk menyelesaikan permasalahan di atas. Yang pertama 4x dalam kurung x min 2y sama dengan dalam kurung 4x kali x min dalam kurung 4x dalam kurung 2y tutup kurung sama dengan 4x2 min x min 8xy. 8a dalam kurung 3ab min 2ab pangkat 2 min 8ab sama dengan 8a dalam kurung 3ab min 8ab min 2ab pangkat 2 sama dengan 8a dalam kurung min 5ab min 2ab pangkat 2 dalam kurung 8a x dalam kurung min 5ab min dalam kurung 8a kali 2ab pangkat 2 min 40a pangkat 2 b min 16a 2 pangkat 2 b pangkat 2 dan dibagi dengan min 8. Hasilnya yaitu 5a pangkat 2 b plus 2a pangkat 2 b pangkat 2. Perkalian suku 2 dengan suku 2 masih sama dengan perkalian sebelumnya. Penyelesaian perkalian suku 2 atau binomial tetap menggunakan konsep dasar sifat distributif. Misalkan kita mempunyai suku 2 binomial yang berbentuk A plus B dan C plus D. Langkah-langkah penyelesaian yang harus dilakukan adalah seperti terlihat pada gambar berikut ini. A plus B C plus D sama A dalam kurung A plus B dalam kurung C plus D sama dengan AC plus AD plus BC plus BD. Jadi dalam kurung A plus B dan dalam kurung C plus D sama dengan dalam kurung AC plus BC plus dalam kurung AD plus BD. Perkalian suku 2 dengan suku 2 merupakan bentuk perkalian antar suku 2 dengan diri sendiri atau dapat pula diartikan sebagai pengkuadratan suku 2. Misalkan kita mempunyai 2x plus y, maka langkah-langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. X plus y kuadrat sama dengan x dalam kurung x plus y dalam kurung x plus y pengkuadratan sama dengan x dalam kurung x plus y plus y dalam kurung x plus y. Sifat distributif dalam kurung x kali x plus dalam kurung x kali y plus y kali x plus y kali y. Sifat distributif sama dengan x kuadrat plus xy plus yx plus y kuadrat. Sifat komutatif sama dengan x kuadrat plus 2xy plus y kuadrat. Contoh, tentukan hasil kali dari dalam kurung x plus 2 tutup kurung pangkat 2, kemudian sederhanakan. Penyelesaian x plus 2 kuadrat sama dengan dalam kurung x plus 2 dalam kurung x plus 2 sama dengan x kuadrat plus 2x plus 2x plus 2 kali 2 sama dengan x kuadrat plus 2 dalam kurung 2x plus 4 x sama dengan x kuadrat plus 4x plus 4. Jadi kesimpulannya x plus dalam kurung x plus 2 kuadrat sama dengan x kuadrat plus 4x plus 4. Selisih 2 kuadrat. Setelah kita mempelajari tentang perkalian suku 2 dengan dirinya sendiri atau pengkuadratan, sekarang kita akan membahas perkalian suku 2 antara dalam kurung x plus y dan dalam kurung x min y. Langkah-langkah penyelesaiannya sama saja dengan penyelesaian bentuk dari dalam kurung x plus y pangkat 2 atau dan
X min Y pangkat 2, yaitu X plus Y dalam kurung X plus Y dalam kurung X min Y sama dengan dalam kurung X plus Y dalam kurung X min Y, selisih 2 kuadrat, sama dengan X dalam kurung X min Y plus Y dalam kurung X min Y. Sifat distributif dalam kurung X kali X min dalam kurung X kali Y plus dalam kurung Y kali X min dalam kurung Y kali Y. Sifat distributif sama dengan X kuadrat min XY plus YX plus Y kuadrat. Sifat komutatif sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Bentuk di atas dikenal dengan istilah sesi kuadrat, selisih 2 kuadrat. Agar lebih memahami tentang selisih 2 kuadrat, perhatikan contoh berikut ini. Contoh, tentukan hasil kali dari dalam kurung X min 3 dalam kurung X plus 3. Penyelesaian dalam kurung X min 3 dalam kurung X plus 3 sama dengan dalam kurung X min 3 dalam kurung X plus 3 sama dengan dalam kurung X kali X plus X kali 3 plus min 3X plus min 3 kali 3 sama dengan X kuadrat plus 3X min 3X min 9 sama dengan X kuadrat min 9. Jadi hasil dari dalam kurung X min 3 dan dalam kurung X plus 3 yaitu X kuadrat min 9. Oke, sampai di sini saja materi dari yang saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.